Saya Imam Santoso, saya di sini sebagai relawan sahabat Ganjar. Karena saya pengen sosok Pak Ganjar itu memang bisa duduk sebagai presiden. Satu itu. Mencela orang lain. Jangan saling mencela kata Allah. Pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela. Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Saya orang Islam tidak suka dengan Abdul Somad. Saya orang Islam tidak suka dengan Yahya Waloni. Saya mau sarankan kepada ibu bapak, kalau antum sudah ada kebencian kepada ulama, kepada imam di masjid ini, kepada ustadz-ustadz yang ada di sini, antum kalau sudah ada kebencian sedikit saja, sudah, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung, silakan antum keluar dari Islam, murtad saja sekalian, itu baru gentleman. Secara gentle, jangan menghina ulama tapi mengaku apa namanya iko? Apa namanya iko? Bukan munafik, bahasa Arab yang betul munafiq. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasad di dalam tanah pun akan ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan? Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmu untuk apa kau gunakan? Gonjang-ganjing politik yang ribut begini ini, kacau begini. Karena apa? Indonesia bukan kekurangan orang pintar, bukan kekurangan orang berilmu, tapi kekurangan orang jujur yang tidak amanah untuk mengelola negara. Dikasih jadi menteri, ditambah kabinet menteri lobster dan menteri ban. Nah, kabinet Jokowi ini kan sudah 2 periode. Ada kabinet baru sekarang, menteri kabinet lobster dan kabinet menteri bansos. Masyarakat lagi susah makan, masyarakat lagi menderita dengan virus. Dihantam tuang bansos, bukan main-main jumlahnya, sampai berbau triliunan. Amanah atau tidak? Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terasa betul di era kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Lalu persoalan Islamnya bagaimana Ustaz? Persoalan Islamnya karena rajal yang di samping Jokowi ini dari kiai berubah jadi pejabat. Dari kiai jadi pejabat. Makanya di sini kalau ada ulama, jangan nanti ada yang ostok-ostok, ada masyarakat dorong, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz jadi Bupati Rohul. Jangan Ustadz. Antum kalau buya saja. Kalau kiai saja. Tidak usah berubah warna. Seperti bunglon, seperti gurita. Di batu putih-putih, batu merah-merah, batu hijau-hijau. Kalau Ustadz saja. Sampai masuk liang kubur, tetap Ustadz. Mengurus dunia ini, kiwamut dunia, biar baati asa. Tertib dunia ini bergantung pada bi'ilmi ulama, ilmu para ulama, bi'adlil umaro, adilnya pemerintah, bisakawatil akniyah, kedermawanan orang kaya, dan yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Aman dunia ini. Nah sekarang ulama-ulama berlomba-lomba jadi pejabat. Apa kesalahan Habib Rizik? Habib Rizik tidak pernah merampok uang negara. Habib Rizik tidak pernah mencuri. Habib Rizik tidak pernah mengambil hak orang lain. Seperti para politikus, seperti para menteri, semuanya garong, maling uang bansos. Habib Rizik tidak. Habib Rizik dimusuhi karena mau disogok. Jumlahnya triliunan, beliau tolak. Videonya lengkap itu ada beredar. Itu persoalannya. Inilah harga diri umat Islam. Inilah harga diri ulama. Nggak mau kerjasama dengan kebatilan, disikat. Dan kami para ustadz ini, jangankan antum penjara, antum tembak mati, itu yang kami cari-cari. Godawatun fisabilillahi, aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Antum kalau cuma pikir-pikir dunia, itu yang ada. Karena ditolak, karena tidak mau, akhirnya dicari kesalahannya sampai dapat. Jadi beban yang Habib Bana pikul ini
ibu bapak saudaraku, bukan persoalan FPI. Persoalannya adalah Habib tidak mau bergabung dengan kebatilan. Saya bukan orang FPI ya. Jangankan FPI, NU saja bukan, Muhammadiyah saya bukan. Saya tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya menegakkan Islam supaya umat Islam ini bersatu, kafir masuk Islam, Muslim bertambah kuat dalam akidah Islamiyah. Ini sekarang lagi persoalannya. Kalau Habib sudah tenggelam, Habib sudah dipenjara, Habib sudah nggak ada lagi. Kasihan, hanya antum-antum begini. Sedangkan yang paling jago saja sudah disimpan, apalagi cuma jamaah. Sekelas Ma'ruf Amin saja cuma ditawari jadi wapres linglung. Apalagi cuma ente begini. Allahu Akbar. Tanya tuh kisah komunis yang ada di Jawa itu. Asik-asik Pak Camat sholat subuh berjamaah. Saf belakang sudah siap dengan samurai. Putus batang leher antum. Ini kita mesti camkan dengan baik. Negara kita ini sudah tidak ada wibawa lagi ulama. Semua diblokir. Ceramah di sini nggak boleh. Kemarin di Pekanbaru saya ceramah. Ini ada tim, ini anak-anak. Tanya mereka, Ustadz, kalau boleh Ustadz ceramah jangan singgung-singgung pemerintah. Oh nggak bisa, kalau saya nggak bisa di stop. Kendati pun kau taruh laras panjang di mulut saya ini, saya tidak akan berhenti. Banyak sekali orang yang sekarang ini menunggu kapan kebangkitan Islam. Kalau kita berdiam, as-sakata anil haqi syaitonun akros. Itu Nabi SAW hadisnya, barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka mereka adalah setan yang bisu. As-sakata anil haqi syaitonun akros. Jadi kalau kita orang Islam melihat kebatilan kita diam, Allahu Akbar, kita adalah golongan setan yang bisu. Tidak bisa berbuat apa-apa bagi Islam, hanya mau menampas dan mengambil buah. Islam itu kan seperti pohon, dia tertancap di tanah yang subur, dia bertumbuh dengan buah yang baik. Ada yang cuma mengambil buah dan memakan manisnya Islam, ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam itu sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? Sederhana saya mau tanya. Ini kan ada kepala desa, ada camat. Bapak jadi camat, kira-kira ada berdoa nggak Pak minta kepada Allah? Kebesaran diri kita, derajat, pangkat dan jabatan kita karena ridho dari Allah. Kita minta atau tidak itu? Orang tua minta atau tidak? Semua pejabat Muslim meminta doa kepada Allah. Lalu dia ikhtiar datang ke masjid, mengatakan, tolong ini nomor urut saya, pilih saya. Tanya kepada camat. Beliau jadi camat karena doa kepada Allah. Setelah jadi pejabat, kita lupa bahwa keberkahan kita, rezeki, pangkat dan jabatan kita karena doa. Ini keadaan Islam yang terjadi saat ini. Gonjang-ganjing politik. Di sini nggak terasa karena di desa. Kalau ibu bapak ke Jakarta, bahkan sudah ada sweeping, pakai peci putih, pakai baju putih, di sweeping. Coba-coba saja ke Jakarta sekarang. Memang saya dari awal, saya nggak pernah pakai masker begini Pak. Biar baku mati kita, saya nggak bakal pakai. Saya sejak dari corona awal sampai sekarang, kami suami istri, kami tidak pernah menggunakan apa itu. Bukan, kalau di masjid begini nikob. Saya tidak pernah pakai masker, ini prinsip yang saya pegang. Kenapa? Kita umat Islam tidak diajari takabur. Tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Adalah lapisan atmosfera matahari, lapisan tipis matahari. Itu corona. Yang diambil oleh China dan Amerika, dijadikan sebagai senjata biologis. Bocor, tersebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah siasat WHO, World Health Organization, bekerja sama dengan mafia Amerika. Sekarang jadi bisnis. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik.
Nggak percaya protokol kesehatan itu cuma kamuflase. Yang betul-betul sebenarnya adalah bisnis. Nonton televisi, baru datang Sinovac, vaksin yang akan memvaksin 15 juta masyarakat Indonesia. Di pesantren kemarin, setelah pakai vaksin, anak-anak santri roboh sakit. Bukan berarti saya mempengaruhi bapak ibu. Tidak, saya tidak mempengaruhi. Ibu bapak jangan coba-coba ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya tidak pakai masker, kalau saya tidak takut dengan corona, ibu bapak jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Karena yang begini hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Ente bukan ahli. Corona, COVID-19, apalagi nanti akan datang, tidak lebih bahaya daripada SARS dan apa yang di Mekah dulu, virus yang dari onta, antraks. Itu lebih bahaya daripada COVID-19. COVID-19 ini adalah lapisan tipis matahari. Corona itu lapisan tipis matahari dalam studi atmosfera antariksa. Jadi untuk melawannya sederhana. Nggak perlu pakai vaksin, berjemur setengah 10 pagi, pakai kalau nggak tahan mata kita, pakai kacamata ribbon, tengok ke matahari, keluar corona itu, mati dengan sendirinya. Apalagi kalau antibodi kita, pertahanan tubuh kita kuat, antibodi kita kuat, insya Allah 14 hari, anggaplah inkubator tubuh kita, dia berdiam, antibodi kita kuat, corona itu mati dengan sendirinya, nggak bahaya. Yang bahaya itu kalau corona datang kepada komplikasi penyakit paru-paru, ginjal, apalagi TBC, tuberkulosis atau AIDS, penyakit-penyakit menahun, penyakit-penyakit bahaya, penyakit-penyakit kritis. Setelah didiagnosa, antum tidak sadar, antum sudah tidak bisa bernapas. Ada penyakit itu. Kita umat Islam tidak diajarkan takabur, tapi kita umat Islam diajarkan untuk hidup sehat, untuk bertawakal kepada Allah, beriman sebenar-benar iman kepada Allah, bahwa musibah itu datang atas izin dari Allah. Jadi antum biar pakai karonggoni, jangankan masker begini kawan, antum pakai karonggoni dari kepala, antum tutup besok pakai karonggoni. Kalau betul-betul ini bahaya, saya datang ke ceramah pakai karonggoni, cuma mata yang muncul begini. Gak pernah saya pakai tuh. Memang kalau gejalanya sederhana, begini saya mau kasih tahu. Antum terserang virus corona atau tidak, begini. Kalau lidah kita sudah tidak bisa merasakan garam, penciuman kita perokok sudah tidak tercium, tapi jarang kalau perokok nggak bisa kena corona. Apalagi alkoholik, peminum alkohol itu nggak bakal kena corona karena suhu badannya selalu panas. Saya perokok berat. Perokok tidak kena corona, tapi jangan antum langsung besok yang tidak merokok langsung beralih merokok. Saya sudah bilang jangan ikuti. Kalau antum sudah terasa hidung sudah tidak bisa mencium, bau yang ada di sekitar, parfum tidak bisa cium, apalagi minyak kayu putih, Allahu Akbar. Berarti ente sudah terkontaminasi, terkonfirmasi COVID. Nah pagi-pagi cari jam 10 pagi, tunggu matahari datang. Tengok ke matahari, insya Allah barang 30 menit di bawah matahari, setengah jam sampai jam 10 datang ke dalam rumah. Kalau sudah berkeringat, antum sudah sembuh. Kembali lagi tergantung kekuatan antibodi, kekuatan fisik. Kalau fisikmu lemah, biar kau berjemur 1 hari di situ. Bagaimana mungkin orang di kampung begini kena COVID? Konsumsi sayur-sayurannya higienis, makanan yang dimakannya semua steril, semua sehat. Sayur-sayuran masih berwarna hijau segar. Bagaimana mungkin? Sirkulasi darahnya, tidurnya tidak lama, bukan di kota seperti Jakarta ramai, paling tinggi jam 9 sudah tidur. Ini belum tidur karena ada tabligh akbar. Betul? Paling tinggi jam 10 sudah rugut, sudah tidur. Penyakit apa yang datang? Gak ada. Penyakit yang datang itu ada di Jambi. Saya ceramah di Jambi, dijemput. Panitia bilang apa sama saya? Ustadz, nanti tolong dalam ceramah sampaikan apa? Ini ada banyak sekali penyakit di kampung itu. Penyakit apa, Ji? Panitia bilang sama saya, tolong nanti kalau ceramah sampaikan kepada jamaah, berhentilah
pencuri sawit dan karet di malam hari. Itu. Ini berarti ada pencuri juga di sini nih. Saya bilang ya iyalah Bu, iyalah Pak Haji. Di dalam Islam ini nggak semua jadi pejabat, maling pun harus ada. Begitu kan? Sedangkan pejabat juga banyak yang dari atas yang ngasih tunjuk sehingga di bawah nyolong sawit, di bawah nyolong karet. Nah, ini yang keempat. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat? Untuk apa engkau belanjakan? Ini 4 persoalan ini yang akan ditanyakan apabila seorang hambanya berada di pelataran kiamat. Saya alhamdulillah begitu masuk Islam satu keluarga, kami menegakkan Islam, nggak pernah khawatir. Dulu saya digaji oleh Stuttgart, Jerman ketika menjadi rektor. Ketika menjadi pendeta, mewisudahkan para pendeta. Di dokumen saya lengkap dalam buku ini. Saya mewisudahkan para pendeta, disupport dengan gaji dari Stuttgart, Jerman. Sekarang saya hidup dengan tidak ada gaji. Apa saya miskin? Enggak. Apa kemuliaan saya jatuh? Tidak. Kalau saya naik di atas mimbar Jumat di masjid, Joko Widodo di bawah. Kalau Joko Widodo berkunjung ke sini dan Ma'ruf Amin, ini kan dulu kiai yang Rajal 1 ini. Dulu beliau kiai, sekarang bukan lagi kiai. Kalau saya tidak pakai masker dipanggil oleh petugas, pakai masker Pak Yahya. Ini corona, jaga jarak. Jaga jarak bagaimana? Dari pertama corona, Pak Ma'ruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa Kiai? Konser apa? Dalam rangka mencari dana corona. Pak Ma'ruf. Ada itu. Bikin konser di tengah masyarakat sedang di karantina. Masyarakat dikurung, dia bikin konser. Nah inilah, kalau dari Kiai pensiun kemudian jadi pejabat. Anti pejabat, ulama, Kiai, mubalik, pantang untuk merayap ke pintu-pintu pejabat. Apalagi menjadi pejabat. Harga dirimu apa? Antum kalau di mimbar masjid, antum naik di Masjid Istiqlal dari ujung saf ke ujung saf. Ambasador, anggota parlemen, para anggota kabinet, para menteri, bahkan presiden dan wakil presiden duduk di bawah. Yang mulia di atas adalah Kenapa antum rendahkan dirimu, derajatmu di hadapan Allah? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi yang mulia itu bukan presiden, ustadz. Lalu kenapa ustadz dipenjarakan? Karena dicari-cari kesalahannya. Beban Habib Rizik ini sama dengan nabi-nabi di zaman para nabi, dari Adam sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad. Kita doakan supaya Indonesia ini masih panjang waktunya, baru Januari ini. Januari, Februari masih ada 11 bulan ke depan agar ada kebaikan bagi bangsa ini. Berhenti mengkriminalisasi para ulama, berhentilah mengganggu-ganggu sesama muslim. Karena kalau Islam sudah diganggu, Masya Allah, jangan harap ada berkah bagi bangsa ini. Di Pulau Jawa sana sudah gak karu-karuan pertikaian antara organisasi Islam A dengan organisasi Islam B. Ditambah juga dengan ceramah-ceramah para ustadz yang membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan kepada sesama Nah ini juga jangan diundang di masjid ini, akan pecah ini masjid. Ustadz-ustadz ini gak pernah saya dengar kalau bilang sama pendeta dan jemaatnya, pendeta, tempatmu neraka dan jemaatmu. Gak ada yang berani. Cuma berani mengkafir-kafirkan kepada saudara Nah itulah hebatnya generasi ini. Hanya berani kepada saudara, takut kepadamu musuh. Habib Rizik inilah lambang perjuangan umat Islam Indonesia. Artinya apa ibu bapak? Saya sengaja mengungkit-ungkit nama beliau karena saya menantang yang begini-gini. Kita berdoa bersama bagi beliau karena hanya beliau satu-satunya ulama di Indonesia yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang lain-lainnya tidak. Yang lain-lainnya imanuhum fi amplopihim.
Imannya ada di dalam imanuhum fi amplopihim. Nggak percaya sama saya, nggak percaya sama saya. Suruh ustaz-ustaz lain datang di desa ini. Saya nggak pernah tahu mana pengurus masjid, apa nama masjid ini. Nggak pernah saya berhubungan. Bayar sekian puluh juta, saya datang. Nggak. Kami sekeluarga, istri dan anak, dimanapun berdakwah, kemana arah angin Allah perintahkan, saya jalan. Di belakang sini Pak Imam bilang, alhamdulillah cuma nonton di YouTube, cuma nonton di TV, ketemu Ustadz langsung. Dianggap saya ini sudah hebat sekali. Kalau dulu antum bertemu saya, nggak sembarang. Kaki saya ini keliling Eropa dan lain sebagainya. Negara Amerika, bahkan sampai ke Jos, Yahudi. Saya belajar di sana lama. Sekarang saya dari desa ke desa. Makanya saya menangis tadi di atas masjidnya. Tidak ada orang. Masjidnya jadi kotor begitu. Tidak boleh. Rumah Allah itu harus diisi dengan suara azan. Nanti ya, kasih tahu ada ustadz sini yang kenal orang di sana. Bilang amanah dari saya. Waktu maghrib berhenti. Ada di Indonesia itu di Kalimantan Selatan, Martapura, tempat saya belajar Islam. Pernah di sana. Waktu saya baru masuk Islam, saya belajar membaca Quran di sana. Apa yang terjadi? Kalau sudah tiba waktu zuhur, mereka tiup sirine. Pedagang, pegawai, semua komponen masyarakat berhenti bekerja. Karena di Martapura itulah satu-satunya kabupaten yang tidak ada gereja. Kalimantan Selatan, Guru Ijai, guru sekumpul. Di sana markas para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah belajar di sana. Begitu tiap Senin nggak ada kegiatan, semuanya sholat. Kecuali ibu-ibu. Ada yang sholat di rumah, ada yang nggak bisa sholat karena halangan, haid. Anak perempuan saya juga begitu, masih kecil. Saya ajak sholat. Ayo sholat. Umurnya baru 3 tahun. Umurnya 5 tahun. Enggak Pak, saya enggak sholat, haid. Masih kecil-kecil sudah belajar berbohong ya. Karena dia dengar ibunya. Ibunya kalau nggak sholat lagi haid. Kalau saya dulu nggak pakai haid atau tidak masuk. Begitu kan? Masuk gereja maksud saya. Coba perbandingannya secara etika jauh langit daripada bumi. Nih begini nih. Masuk masjid rapi, mengenakan mukena, mengenakan jilbab, beautiful, bagus, indah, cantik. Ditata sedemikian rupa agama Islam secara estetika, axiology, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Masuk masjid, perempuan gak boleh gabung dengan laki-laki. Innalillahi. Kalau di gereja, laki-laki duduk sama perempuan berdampingan. Bersentuhan paha pun jadi. Nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah mau mati nih. Kalau di Islam tidak, ditata sedemikian rapi, ditata sedemikian rupa. Sana ikhwan, di sini akhwat. Akhwatnya di belakang, ikhwan di depan. Laki perempuan, ada saf yang mengatur. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Inilah agama yang tertib. Menata sedemikian rupa secara fisik dan psikologis, secara lahir, zahir maupun batin, rohani, jasmania, ditata sedemikian rupa sehingga seorang muslim sadar bahwa perintah ini tidaklah mudah. Itu, ibu bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Bukan sembarang. Kami ini masuk Islam bukan seperti pisang apa itu, dipotong di tengah hutan pisangnya baru dimasak ditaruh dengan masak karbit. Kami masuk Islam bukan karbitan. Kami masuk Islam mendalami betul apa itu Islam dan mendapatkan Islam ini di tanah Israel. Agama yang paling suci, agama yang paling benar. Bahkan kemarin beberapa hari lalu saya membuka satu artikel, seorang astronot Cina masuk Islam, dikucilkan di lingkungan keluarganya. Kenapa? Karena di bulan, di dalam astronot, di dalam planet, dia sendirian di satu planet, di luar angkasa. Dalam pesawat astronot itu, pesawat luar angkasa, ada bintang yang mengetuk-ngetuk. Dan dia sadar
Ternyata bintang yang mengetuk itu sudah tersirat di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah atau At-Tariq. Bintang pengetuk. Dia masuk Islam. Banyak kesaksian para astronot. Hanya mendengar dalam 5 kali suara azan dari bumi. Sunita Williams tahun 2011. Angkasawan Amerika, kewarganegaraan wanita, woman astronot. Seorang astronot perempuan berkebangsaan India dari Amerika. Beliau mendengar 5 kali suara azan dalam sehari. Padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada lonceng gereja berbunyi dari bumi menembus bulan, besok saya kembali ke kafir lagi. Ada nggak kira-kira? Suara lonceng dari Amerika tembus ke bulan. Bullshit. Orang yang keluar dari Islam itu disebut dengan mayahdillahu fa huwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Yang masuk Islam betul-betul mendapat petunjuk namanya muhtadin, bukan mu'alaf. Mu'alaf tidak ada dalam bahasa Al-Quran. Cari kalau ada. Yang ada adalah muhtadin. Mu'alaf belum tentu Islamnya betul. Ada yang masuk Islam cuma mau kawin. Hari Senin bersyahadat, hari Selasa murtad lagi. Itu mu'alaf. Kami bukan golongan mu'alaf. Ada yang tanya saya di belakang tadi, cuma saya belum mau nyaut. Sekarang saya jawab. Antum jangan sebut saya mu'alaf. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah dengan intelektual mereka, itu namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam karena kecintaan cenderung kepada duniawi, hanya karena Indomie dan beras 1 liter, mereka disebut murtadin. Murtad, muhtad. Muhtad dari luar ke dalam, murtad dari dalam keluar. Dari luar masuk Islam beruntung, dari dalam keluar celaka. Itulah sebabnya ibu bapak, hanya satu penghargaan kita, bukan pangkat, bukan jabatan. Umur yang kita pertanggungjawabkan, iman Islam, iman dan amal soleh yang kita pertanggungjawabkan ketika ajal menjemput kita. Kalau sudah ada rasa takut mati, rasa khawatir dengan hidup, gak usah berpikir banyak, berarti antum belum beriman. Kita kerjakan saja apa yang menjadi kompetensi kemampuan kita. Sebagai pegawai negeri, sebagai petani, sebagai guru, sebagai pengurus masjid, semua kemampuan itu kita kerahkan, berkahnya nanti dari Allah. Tapi untuk khawatir dengan semua yang kita miliki, jangan. Saya dan istri anak masuk Islam ini tidak bawa apa-apa dari kafir sana. Diusir oleh gereja, diusir oleh keluarga, dibenci oleh semua orang kafir. Adakah saudara muslim yang menolong kami? Hanya Allah. Saya tinggal di Jakarta dengan 10 jari. Biasa digaji dengan gaji yang besar, kemudian kaget begitu masuk Islam. Kami tinggal di rumah 3x4 cuma berdindingkan triplex. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu, bertanya, mana mobil kita lagi ayah? Di mana rumah kita? Kenapa kita jadi begini? Inilah ujian yang Allah berikan. 4 bulan lamanya kami menderita. Gak pernah terbersit di pikiran untuk kembali ke kampung halaman. Lebih baik berpisah di dunia daripada kumpul di neraka. Alhamdulillah. Saudara-saudara saya sudah berangkat kebanyakan. Bahkan baru 2 hari lalu tanggal 9 kakak saya meninggal dunia. Dia pegawai negeri di Manado. Dulu kepala BKKBN. Suaminya sekda, sekretaris daerah. Ada dilaporkan ke saya. Berpulang, sudah kembali. Nah, sebentar dari kubur sama Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Ada 2 makhluk yang akan mendatangi mereka, baik dia Islam, baik dia Kristen, baik dia Hindu, agama apapun. 2 makhluk itu wajahnya seram, matanya merah kebiru-biruan, Munkar dan Nakir.
Kalau kepada orang Islam, jamaah, dia bangunkannya pakai tangan. Siapa nama antum? Ya? Kepada Ismar. Umpamanya malam ini, sebentar pulang dari ceramah ini, antum dijemput oleh malaikat maut di pintu. Ente tidak usah pucat, biasa saja. Tunggu dulu. Ini saya mau bikin malu nih orang-orang yang bangga dengan organisasi Islam. Antum dicekik oleh malaikat maut di situ, pintu masjid. Berangkat ke rahmatullah. Berarti besok kita kuburkan antum, iman ya. Anda usah pucat, biasa aja. Tapi ente dengan baik-baik. Biasanya kalau saya kasih contoh begini memang berangkat besok. Kalau camat nggak perlu dikasih contoh karena memang calon mati semua kita ini, camat kita. Ya, antum saja ya. Begitu ditangkap oleh malaikat maut Israel, besok kita terbujur kaku, kita kapani, kita yasinin, kita baca doa, bawa dikubur. 7 langkah kita melayat, datang mungkar nakir. Ente ustaz atau bukan? Kayaknya bukan ini. Bukan ya? Kalau bukan, malaikat pakai kaki bangunnya, mungkar nakir pakai kaki, Isman bangun. Itu agak kasar sedikit. Apalagi kalau tidak sholat-sholat. Itu kepada jamaah. Kalau kepada kafir, pir bangun pir. Itu diinjak-injak. Kepada munafik ditendang. Kepada ustaz, kepada buya, ini dibangunkan pakai tangan. Ustaz bangun ustaz. Itulah untungnya jadi ustaz. Ustaz yang bagaimana kawan? Iya kan? Bukan seperti Rajal yang tadi saya bilang. Oh kalau itu nggak usah banyak tanya, pak 1 kali terlempar.